Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengulas lagi mengenai bagaimana cara menyelesaikan sebuah konflik pada kaki slope. Sebenarnya ini dulu sudah pernah saya buatkan video, namun ada sebagian pada video yang hanya mengupas mengenai bagaimana kalau kita memperbaiki slope pada posisi slope yang lurus, lalu bagaimana kalau di posisi bench. Nah, sejak 2018 Civil 3D ini menampilkan sebuah tambahan feature namanya koridor Bouty. Kalau kita lihat di sini, dia ada perbaikan koridor. Kalau tidak salah, dia ada di sini. Jadi ketika kita klik menu koridor, dia tidak ada di sini, tapi kita harus klik koridornya atau gambarnya. Ada ikon tambahan, ini namanya koridor Bouty. Jadi clear koridor Bouty ini untuk memaksimalkan, mengoptimalisasi pada lokasi-lokasi slope yang bertabrakan. Misalnya seperti ini dikarenakan karena radiusnya terlalu kecil. Nah, jika radiusnya kecil lalu kaki slope-nya terlalu panjang, maka dia dari sisi kiri dan kanan dia akan saling menabrak, karena pada prinsipnya Civil 3D mempunyai garis frekuensi tegak lurus. Ini tegak lurus ke sini, ini tegak lurus ke sini. Karena radiusnya kecil, ketika saling tegak lurus maka dia akan terlipat di sini. Nah, koridor Bouty ini sebenarnya kalau pas drive dia tidak akan kelihatan. Saya klik di sini misalnya drive, dia tidak kelihatan. Kenapa? Karena ketika drive itu kita hanya melihat pada posisi asnya. Namun jika kita melihatnya dengan kamera yang lebih tinggi akan kelihatan. Tinggi kamera ada di sini mungkin ya. Ini 3, saya kasih tambah 7. Atau mungkin ini 10. Ya, betul. Oh, ini pandangan ke depannya ya. Nah, kita bisa meninggikan kameranya. Kalau semula 0 di sini, saya naikkan menjadi misalnya 30. Lalu posisinya yang tadinya di sini 0, misalnya posisinya seperti ini, kita naikkan menjadi 15. Nah, maka akan terlihat dia di mana ketika dia terjadi kerusakan-kerusakan pada lokasi-lokasi yang radiusnya di dalam. Seperti ini, kita coba cek. Nah, dia ada di sini sebenarnya, tapi memang belum begitu kelihatan. Di sebelah kiri, kita lihat ada beberapa yang konflik. Nah, ini kelihatan ya di sini. Dia konfliknya di sini, jadi karena kaki galian dan timbunannya bertabrakan di radius yang kecil. Seperti ini. Ini satu, tapi kalau kita tidak jeli memang kurang begitu detail gambarannya ya. Harus pakai object viewer. Oke, seperti itu. Kita ulangi lagi. Kalau mundur, nah sebelah kiri kita play pause. Kurang tinggi mungkin ini. Kalau saya kasih 30, terlalu tinggi, saya geser ini. Oh, ini sudut kemiringan ya. Ini 50. Oke, kita lihat. Nah, konfliknya ada di sini, di sebelah kanan. Dia tidak semut membuat radius, tapi dia terputus. Nah, ini kalau saya geser-geser mouse-nya, kelihatan bahwa lokasi ini ada sebuah kerusakan di sisi dalamnya pada posisi galian. Sedangkan di depan ada pada posisi timbunan. Nah, ini bagus, berarti dia membentuk radius selesai sampai ujung. Jadi ada trap sampai ujung dia selesai. Karena pada lokasi itu radiusnya masih mencukupi sampai ke ujung. Nah, pada posisi timbunan di sini yang akan sedikit bermasalah ya, karena posisinya langsung bertabrakan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya koridor Bouty. Kita close dulu. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat perbaikan pada posisi yang mudah dulu, misalnya seperti ini. Nah, ini mudah kenapa? Karena ini satu slope. Kalau untuk lebih mudahnya bisa object viewer seperti ini. Oke, kita tunggu. Lalu saya zoom. Nah, seperti ini kita lihat. Oke, dia konfliknya di situ ya. Nah, ini seperti ini. Jadi saling bertabrakan. Yang kedua ada di sini di posisi timbunan yang menggunakan bench. Memang untuk kasus ini saya bahas dua lokasi yang berbeda, yaitu pada posisi slope biasa dan posisi slope dengan bench. Nah, saya membuatnya sebelah kiri seperti ini, sebelah kiri menggunakan bench, sedangkan sebelah kanan saya buat memang langsung, karena ini hanya untuk pembelajaran jika nanti menemukan dua kasus yang berbeda. Baik, akan kita bahas satu-satu mengenai
bagaimana cara menyelesaikan ketika ada pekerjaan yang seperti ini ya. Jadi slope tanpa bench tapi dia konflik. Jadi kita akan fokus di sini dulu, di ini. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mendefinisikan lokasinya dengan ini. Perbaikannya menggunakan ini. Ini adalah restore koridor boosti. Jadi kalau kita tidak jadi menggunakan ini, kita bisa kembalikan seperti semula atau biarkan apa adanya seperti itu ya. Nah, yang pertama kita gunakan ini. File aslinya tidak terubah, jadi kita punya dua file yang sesudah dan sebelum dirubah ya. Akan saya simpan dulu. Saya namakan radius asli. Jadi nanti akan saya bedakan antara yang sudah dirubah dan belum. Nah, sebelumnya saya akan buat cross section. Ini adalah cross section 0200 tapi akan saya geser ke sini agar kita bisa melihat tampilan sesudah dan sebelumnya. Ini tampilan sebelumnya, saya tarik ke sini ya. Jadi pada cross section ini kalau kita lihat, saya tampilkan seperti ini, saya mundurkan sedikit. Lalu kita cek pada posisi STA 0200 atau yang berubah 0200 kurang sedikit ya di sini. Tadi sudah saya rubah 0200 berarti sekitar 190-an. 0200. Nah, ini 192. Saya update lagi. Nah, posisinya adalah seperti ini. Kalau saya cross dia ada dua garis, yang satu di sini, yang satu di sini. Ini adalah garis dari surface. Saya matikan dulu garis surface-nya. Sample more source. Ini top dan datum. Kita fokus di koridornya dulu. Nah, ini garis surface-nya pada posisi 192. Oke. Di posisi ini, kalau kita lihat, saya cek di sini. Saya geser sedikit. Nah, kelihatannya oke, tapi sebenarnya ini ada posisi sebuah tekukan atau dia tidak sejajar dan tegak lurus pada posisi 192. Kalau kita lihat di sini, ini bergeser 193 ya. Saya bikin polyline di sini atau XL. Dari sini ke sini ini sama, lalu saya move di sini. 193. Nah, sebenarnya di sini ada sesuatu yang nggak beres karena dia posisinya tidak tegak lurus dengan posisi yang sebelumnya. Oke. Tapi pada posisi cross masih oke nih sebenarnya tampilannya, karena mungkin ketika kita bikin sample line seperti ini, dia tetap saja mengacu ke sini. Jadi gambarannya masih oke. Aslinya kalau kita lihat 3D modelnya, dia berantakan. Nah, yang di sini ya. Nah, seperti ini, dia berantakan. Oke, baik, bagaimana solusinya? Yaitu yang pertama adalah klik objeknya, akan muncul sini, koridor bouti. Lalu dari klik saja ini, dan ambil alignment-nya, bukan koridornya ya, bukan sample line ini, tapi alignment-nya yang sisi sebelum dan sesudah seperti membuat kurva. Kita ambil garis sebelumnya, lalu garis sesudahnya, ini sudah tersambung, lalu semacam ada radius dalam. Lalu dari situ kita tarik ke sisi luar saja, ke sisi luar seperti ini, ya. Lalu kalau bisa harus lebih luar dari yang objek ada tadi. Jadi biar dia membuat di luar di sini. Yang terakhir kan kita ketemu di sini, berarti ini harus lebih luar dari objeknya. Taruh di sini misalnya, klik, setelah itu enter, maka dia akan menyusun sendiri. Kalau saya lihat objek viewer akan memperbaiki sendiri, jadi slope-nya langsung otomatis jadi. Seperti itu ya. Tidak ada koridor yang berkonflik lagi. Nah, seperti itu solusinya. Oke, saya lihat, saya tes ininya. Nah, ini aslinya, lalu dia setelah diperbaiki, maka dia sedikit mencondongkan ke arah luar. Jadi pada posisi tersebut tidak sama dengan posisi yang lain. Jadi cara dia menyelesaikan konflik pada lokasi tersebut adalah membuat radius tambahan di sini. Nah, jika kita membuat ini lebih spesifik, misalnya kita akan buat koridor properties, frekuensinya kita dekatkan misalnya. Dia akan lebih bagus juga seperti itu. Nah, ketika frekuensinya didekatkan, maka dia akan
menarik ke sisi luar dari posisi yang di sini, yang segitiga ketemu tadi. Hanya pada zona ini dia akan dibuat kemiringannya berbeda dengan zona-zona yang lain. Seperti itu cara kerjanya dari koridor Bounty. Nah, kita akan buktikan apakah koridor Bounty ini efektif untuk pekerjaan yang terkait sama di sini ya. Nah, ketika kita menggunakan yang sama, kita cek dulu di sini, lalu koridor Bounty, lalu klik di sini, klik di sini. Nah, lalu kita pilih mana lokasi yang akan kita keluarkan. Nah, ini harus di sisi luarnya di sini ya. Klik sini, lalu enter. Nah, inilah hasilnya ketika kita menggunakan pekerjaan koridor Bounty. Yang tadinya dia membuat trap atau bench, setelah diperbaiki dia akan, kita lihat hasilnya dulu. Karena saya menggunakan frekuensi 1:1, maka sudah cukup memakan waktu untuk memutar, merotate, dan melihat atau melakukan view pada posisi 3D poly. Nah, seperti itu. Mana tadi lokasinya ada di sini ya, di sudut dalam ya. Sudut dalam berarti saya harus rotate. Nah, secara umum dia jadi, hanya saja kurang presisi. Nah, untuk itu kita harus menambahkan, memperbaiki, melakukan dengan tambahan feature line agar dia lebih presisi. Posisinya seperti ini, lalu saya zoom karena dia akan merubah elevasinya pada posisi kemiringannya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sini dia diturunkan. Tujuannya adalah untuk mencapai radius yang lebih lebar. Nah, apakah ini akurat di lapangan bisa dikerjakan seperti ini? Agak sedikit meragukan ya. Nah, ada salah satu solusi, yaitu kita menambah feature line, lalu kita menambah sebuah alignment di sini dengan feature line. Saya akan kasih tahu caranya. Untuk merubah posisi yang sudah jadi tadi, koridor Bounty, kita kembalikan versinya, ada di sini, namanya Restore. Oke, lalu kita pilih alignmentnya, all. Dia akan dikembalikan seperti semula. Nah, seperti ini semulanya ya. Yang sini, ya. Jadi, ketika kita membuat restore dan membalikan lagi, maka semua lokasi yang kita sudah perbaiki, itu akan rusak lagi. Baik. Ini akan kita kembalikan lagi dengan, biar tidak terlalu lambat, saya ganti menjadi frekuensinya 5. Oke, lalu saya buat lagi dengan versi otomatis dengan membuat koridor Bounty tadi. Klik di sini, lalu klik alignment-nya, klik akhir alignment-nya, lalu kita tarik ke sisi terluar. Klik sini, enter. Maka dia akan merestorasi, sudah oke. Ini aman. Nah, berikutnya kita di sini. Nah, ketika kita melakukan suatu perbaikan, ada sesuatu yang harus kita tambahkan, yaitu menambah radius sisi luar pada di sini, baik pada posisi galian dan timbunan. Nah, kita harus diperhatikan di mana kita akan memulai timbunannya. Untuk memudahkan, kita view 3D view SW isometrik. Nah, ini jauh lebih mudah dan lebih enak melihatnya dengan posisi isometrik. Nah, jikalau posisi surface ini menghalangi, kita bisa surface properties, kita ke no display dulu. No display, jadi tidak terhalang oleh surface-nya. Nah, ketika kita menggunakan SW isometrik, ternyata nggak bisa ngelihat karena posisinya di dalam. Kita ganti lagi. 3D view, NE isometrik atau SE isometrik, kita lihat. Oke, masih kurang. View, 3D view, NE isometrik. Mana tadi? Yang ini ya. Oke, nah kita sudah bisa melihat. Jadi, ketika kita memulai perbaikan, pastikan beberapa akan kita relokasi. Nah, pada posisi ini, galian dan timbunannya sudah oke sampai di sini. Pada posisi ini, galian dan timbunannya sudah oke. Sampai di sini, dia akan konflik. Lalu, kita akan memperbaiki target dari sebuah galian dan timbunannya. Jadi, di sini elevasinya akan kita tetap jaga, namun radius pada posisi dalamnya ini akan kita perbaiki. Nah, agar elevasinya sama dan transisinya oke, karena mungkin elevasi di sini, oke, saya objek snap, akan saya jelaskan.
OS-nya yang OS 3DO Snap saya centerkan lagi semua, select all, oke. Oke, kita C. Nah, mungkin dia oh PL, kenapa dia kesini terus? Saya matikan endpoint. Endpoint. Harusnya nearest saja masuk, vertex, midpoint, center, perpendicular, node, oke. F3, oke, F4, on, oke. Nah, dari sini sampai ke sini agak gampang-gampang susah ini ya, polarnya hidup ya. Oke, sampai ke ini yang saya maksud adalah di sini ya. Saya F3-nya matikan dulu. Nah, oke. Nah, ke sini kita akan buat transisi dengan menambahkan kurva yang lebih besar. Bagaimana caranya? Kita gunakan namanya grading. Nah, lalu menggunakan feature line. Kenapa harus feature line? Karena dengan feature line kita bisa membuat dia menjadi sebuah alignment, lalu jadikan dia sebuah koridor. Dari koridor dia akan dijadikan sebuah target yang lebih besar. Nah, lalu gimana caranya? Kita klik create feature line from object. Dari situ kita, bukan feature line from object, tapi draw feature line saja. Lalu klik, lalu kita buat site, misalnya saya buat site-nya di sini, tool space, kita ke sini dulu, site pada STA berapa, ini perbaikan pada STA berapa kita sebut, kita cek alignment-nya mungkin atau koridornya. Kita cek ID. Saya kembalikan dulu view, 3D view, top, RE. Nah, dia di sini ya. Oh, ini yang saya tunjuk tadi adalah lokasi dari daerah yang sudah kita identifikasi, yaitu pada jarak datarnya. Jarak datarnya sekitar STA 425, saya akan membuat site perbaikan. Site slope STA 0 plus 425 sisi kiri. Oke, lalu saya select. Oke, tadi sudah ada tandanya, kita akan mengkoneksikan antara garis merah ini ketemu garis merah ini dengan menambahkan radius dalam. Lalu kita ke grading, lalu ini select dulu agar aktif, select grading, lalu draw feature line. Oke, lalu di sini kita sudah ngikut sama dengan ini, oke. Pertama saya akan buat garis, dari sini F3-nya kita hidupkan. Dari sini ke sini, dari sini surface dia mendeteksi posisi dari feature line tersebut, enter saja. Lalu taruh di sini, klik. Surface-nya kita pakai surface saja. Nah, dia akan mendeteksi 652, enter. Oke, lalu kita ketik arch untuk membuat radius yang lebih besar. Kita pilih ARC. Oke. Lalu kita bisa pilih second line atau langsung. Nah, ketika kita pilih second line berarti kita menaruh titik dulu di sini. Setelah itu kita menaruh di sini. Atau ketika kita langsung bikin saja seperti ini, maka dia akan membuat langsung. Misalnya yang tadi adalah ke sini, radiusnya di sini. Saya klik di sini sekali. Elevasinya kita tetap pakai elevasi surface. Lalu kita ganti ke enter, masukkan elevasi. Kita pilih line. Lalu saya taruh di sini. Oke, saya pilih line dulu. Nah, dia sudah tegak lurus, saya taruh di sini, enter. Oke, kalau sudah, enter lagi. Enter lagi. Nah, saya akan memastikan bahwa ini kita bisa edit ke lebih panjang lagi. Tujuannya kalau nanti kita membuat radius, misalnya radiusnya kurang lebar, itu bisa lebih luas lagi. Nah, untuk mengedit radius, kita bisa edit di sini. Terus kita bisa mengedit ini dengan menambahkan seperti ini, memanjangkan berarti radiusnya bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, otomatis dia akan membuat fillet ya. Ini tidak bisa diedit. Hanya ketika dimajukan atau mundurkan maka radiusnya akan lebih besar.
Untuk mengecek elevasinya dia apakah sudah nempel dengan feature line, kita klik objeknya, lalu klik kanan, object viewer. Seperti ini, kita geser. Kita object viewernya agak susah ya, karena di sini agak berat. Nah, seperti itu. Kita pastikan bahwa apa yang kita klik tadi, nah seperti ini. Oh, kalau object viewer dia tidak bisa melihat, kita pakai NE isometric tadi. Tidak bisa diklik kalau menggunakan object viewer, lalu kita gunakan ini. Nah, kita pastikan bahwa ini sudah nempel ya. Ini nempel di sini, ini nempel di sini. Nah, ini yang akan kita buat dan perbaiki. Jadi, intinya bahwa tadi dia berhenti di sini, ini akan menarget ke sini menggunakan metode widening. Nah, pada posisi ini yang akan kita perbaiki adalah yaitu kakinya. Kakinya akan kita maksimalkan, kita ganti menjadi sebuah kaki yang hanya akan berhenti di sini saja, tidak menggunakan kaki otomatis. Jadi dia akan menarget dengan link width seperti itu ya, mulai dari sini sampai dengan sini. Nah, caranya adalah seperti ini. View, 3D view, kita top, kita kembali ke assembly. Nah, kita baca sampai berapa tahapan dia ada. View, 3D view, NE isometric. Satu trap, lalu 2 trap, jadi 2 saja, lalu plus dia target width-nya. Oke, kita klik 3D view, 3D top. Oke, RE lagi. Nah, kita akan buat versi kedua. CO, kita copy ke sini. Lalu kita akan di sini. Nah, karena dia untuk galian, maka yang cut-nya saya buang. Lalu ini hanya untuk zona pada STA yang perbaikan slope-nya. Ini tipe pada STA 0+425. Oke, lalu akan saya lihat berapa dia kemiringannya. Nah, pada posisi ini tidak ada saluran ya, di sini ya, pada posisi 425 saya cek ini adalah di STA 425000, saya akan kasih garis. Nah, di sini. Nah, ini adalah polyline sekali. OS lagi. Lalu select all, oke, PL 1. Nah, 2. Kalau ini saya akan bawa ke sana. Seperti ini. Ini saya ganti. Nah, dengan polyline biasa. Kita bisa menggunakan ini atau langsung kita jadi konversi profile from polyline by layout corridor section from polyline, klik objeknya. Lalu ini kasih nama kaki. Seperti itu. Klik objeknya. Nah, udah add to assembly. Langsung jadi seperti itu ya. Bisa, atau bisa menggunakan yang lebih fleksibel. Kita gunakan ini koridor, sub assembly tool palette, lalu ke generic link width and slope. Lalu klik di sini. Nah, seperti itu ya. Atau link width and slope-nya kita perbaiki. Lalu setelah link width and slope ada namanya link slope. Nah, udah selesai itu aja. Lalu kita gunakan berapa kemiringannya, kita kasih nama persentase. Kemiringan ini adalah 2:1, berarti kita kasih 50 minus ya, minus 25. Oke, minus 200 kalau 2:1. Ya, seperti itu. Lalu ketinggiannya untuk 5:1, kita harus diukur berapa dia bekerja. Nah, ini tergantung setiap 3 meter, tergantung dari parameter ini. Jadi kita jiplak di sini. Nah, jiplakannya ada di sini. Max fill height per 3, lalu kemiringannya adalah fill slope 0,5, lalu setiap setengah banding 1, maka dia akan membuat trap dengan kedalaman 3 meter seperti itu ya. Nah, untuk 2:1, ini 3 meter, kita CH lagi. Lalu ininya width-nya adalah 1,5. Nah, semacam itu. Lalu kita gunakan juga yang sama di sini. Untuk P2, top dan datum tetap saja, biarkan saja. Copy to,
taruh di sini. Lalu kita gunakan 1,5, lalu lebarnya adalah -2. Nah, -2 ini adalah tergantung dari sini, kita jiplak lagi. Nah, ini berapa? Ini ternyata 2%, berarti airnya ngalir ke dalam. Berarti ini diganti 2%. Nah, ini adalah 2, semacam itu. Lalu tinggal kita copy itu, taruh di sini. Nah, ini sudah selesai sampai di sini. Nah, jadi kita tidak menggunakan polyline yang awal, tapi kita gunakan link width to slope. Nah, ketika kita menggunakan link width to slope, maka semuanya jadi serba fleksibel. Nah, karena double, sebelumnya sudah ada polyline, ini saya move dulu. Nah, seperti itu. Yang ininya saya buang, erase saja. Ini copy ke sini. Nah, di sini ada tambahan pekerjaan nanti untuk widening di sini. Karena dia akan menarget ke feature line yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat dia widening, kita gunakan di sini tambahi ke width sebelah kiri L. Nah, tujuannya nanti kita bisa mudah mencari mana objek yang akan kita lebarkan. Oke, seperti itu ya. Selesai kalau sudah, lalu kita targetkan di sini khusus untuk yang zona ini, klik koridor, kita split koridor properties, lalu kita buat split koridor, lalu kita pilih mulai dari sini, ya daerah ini kira-kira, nanti akan ketemu daerah sini sampai tertulis di created, lalu klik di sini, klik, nah udah enter. Kita ganti dengan pada tipe ini ya, kita ganti dengan tipe yang tadi. Oke, kalau sudah jangan lupa set all target, kita surface lagi, oke. Seperti itu. Nah, maaf ini tadi radius asli, saya lupa merubahnya. Merubahnya adalah file save as dalam pengerjaan. Hasil pengerjaan. Hasil perbaikan slope. Oke. Nah, di posisi ini saya akan kasih ininya sekitar 1 biar kelihatan lebih oke ya. Oke, kalau sudah oke. Nah, seperti ini. Lalu object viewer. Oke, sudah hampir bagus. Nah, seperti itu. Nah, namun lebarnya masih sama. Nah, kita perlu menarget ke lebar agar dia membuat radiusnya tambahnya ke sisi luar menjadi lebih banyak. Oke, untuk kita membuat targetnya ke sini, kita klik di sini koridor properties. Lalu kita lihat di sini ada namanya target, pada titik target. Lalu kita cari yang tadi saya sampaikan, yaitu width yang ada tulisannya dengan tambah L. Nah, dari sini kita matikan. Nah, mana yang perlu ditargetkan? Yaitu ini, yang kita sudah kasih tanda tadi. Lalu kita buka, lalu ada 2 offset, ada 2 target, yaitu offset dan target profile. Nah, kita ke offsetnya dulu. Nah, offset dulu di sini ada menargetkan posisi alignment. Ini dipakai untuk alignment, ini dipakai untuk feature line. Nah, kalau kita tidak tahu feature line apa yang kita pakai, tinggal kita select pakai ini, lalu kita klik feature line-nya, klik, lalu enter. Lalu name, kasih nama, nih topo fit ini namanya ya. Lalu oke. Oke lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kenapa dia tidak bisa? Karena ternyata targetnya adalah dia radiusnya terlalu luar daripada ini. Jadi, kalau kita menggunakan seperti ini, dia juga akan konflik di sini karena dia target ketemu target. Object viewer. Kita lihat.
Nah, ini ya, dari sini ketemu sini, jadi dia kebolak-balik akan bingung. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dibalik. Kita membuat alinyemen ini, tapi targetnya yang ke sini. Jadi dari target kecil ke lokasi yang lebih besar. Berarti kita harus menambah assembly lagi. Nah, di sini akan kita matikan, kita hanya menggunakan ini, dan nanti ini akan kita balik untuk pekerjaan yang sesudahnya. Kita buat assembly lagi, tapi assembly-nya hanya untuk kaki galian dan timbunan. Kita copy di sini. Ini adalah tadi namanya sesuai dengan yang di sini STA, Ctrl C, lalu ini Ctrl V, double klik, Ctrl V, seperti itu ya. Sesudah itu kita copy ini, kita buang sisi dalamnya karena kita tidak butuh pekerjaan perkerasan. Ini juga tidak kita butuhkan, ini tidak kita butuhkan, ini tidak kita butuhkan, ini kita butuhkan, ini dulu. Oke, lalu ini kita hapus juga, hapus semuanya. Lalu ini akan kita mirror, ada di sini. Nah, semacam itu. Nah, dari sini baru kita target ke tanah. Klik copy to atau mirror, klik mirror, taruh di sini. Nah, jadi ini yang akan fleksibel menarget ke sisi luar, yang ini akan fleksibel ke arah tanahnya. Jika kita butuh tambahan dia double, nanti akan kita perbaiki juga menggunakan double atau trap seperti ini. Nah, yang berikutnya, yang ini yang akan kita buang. Setelah itu kita hapus. Setelah itu kita rebuild. Kita lihat. Klik di sini, rebuild. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia masih di posisi yang sama. Jadi metodenya sama dengan menggunakan widening. Seperti ini ya, kosong, ini masih kosong. Nah, ini yang akan kita target ke sana. Bagaimana caranya? Kita buat dia koridor tambahan dari sini. Boleh koridornya dipisah dengan membuat dari koridor, create koridor, lalu buat baru, atau kita bisa menambahkan di sini koridor properties. Lalu di sini namanya add baseline, buat baseline baru. Lalu feature line, bukan alignment. Lalu kasih nama baseline-nya perbaikan kaki slope STA 0 plus 425. Lalu side-nya adalah ini, lalu feature line-nya, feature line 1. Jika tidak pasti kita bisa klik sini, ini diklik objeknya. Nah, ini udah feature line 1 namanya, oke. Nah, feature line ini kita klik objeknya, add region. Oke, nah regionnya kita tipe perbaikan tadi. Kita pilih dulu. Oke. Nah, akan muncul seperti ini dari 425 sampai ini. Lalu kita seleksi STA 0 sampai 19, kita klik di sini. STA-nya mulai dari sini saja, bukan 0 sini tapi mulai dari sini. Pas di sini biar tegak lurus dengan sebelumnya sampai dengan tegak lurus di sini. Klik. Nah, seperti itu. Jangan lupa set all target, ini juga per satu agar dia lebih detail. Oke. Jangan lupa set all target. Lalu surface, klik surface existing, oke. Lalu oke, lalu beginilah hasilnya ya. Nah, kalau kita lihat object viewer, nah ini ada STA awal dan akhir. Ada kemungkinan kalau STA besar dari arah sini ke sini, maka dia juga dari arah sini ke sini. Nah, kenapa dia masih menggunting atau agak berantakan? Ada kemungkinan dia salah arah. Kita periksa dulu. Ini. Nah, ini sudah benar secara umum, hanya saja radiusnya ternyata masih kurang lebar, atau harusnya dia membuat trap atau bench dulu. Nah, jika dia membuat trap atau bench dulu, maka ini bisa ganti dengan menggunakan ini. Jika otomatis kita butuh menggunakan ini, kita copy saja yang ini, lalu copy to, taruh di sini. Oke. Lalu kita update lagi koridor properties, lalu set all target, klik here to set all, oke. Nah, seperti itu.
Jika masih konflik, artinya di daerah sini masih kurang lebar dari radiusnya yang didapat ini. Kita cek dulu object viewer. Nah, seperti itu. Secara umum dia sudah jadi, kurang sedikit lagi. Kita bisa rapatkan nanti frekuensinya. Ada beberapa yang langsung jadi trap, ada beberapa yang dia tidak pakai trap. Secara umum dia sudah jadi. Nah, ini terjadi perbedaan elevasi sama di sini ya, karena dia posisinya sebenarnya menurun. Ini juga sama dengan ini menurun. Oke. Ada yang konflik karena ternyata radiusnya masih kurang. Nah, jika masih kurang, kita tambahkan saja radiusnya. Di sini kita majukan sedikit sampai di sini. Undo, kegeser, maaf. Ini taruh di sini. Ini taruh di sini. Jika radiusnya tidak semut, ini radiusnya semut nggak ya? Oke, kita coba dengan XL. XL. Kita cek ini ya dengan ini, dengan apa ID biasa. Saya cek di sini dengan ID biasa 3 poin. Klik sini, klik sini, klik sini. Ini radiusnya adalah 4,734. Lalu saya polyline di sini. FR 4,734. Nah, dia tidak smooth. Nah, kenapa tadi tidak smooth? Karena kita menggunakan feature line yang dibuat oleh di sini tadi. Grading, ketika kita draw feature line, kita menggunakan satu objek. Nah, saya kasih nama FT2, saya akan membuat baru. Kita gunakan yang 3 objek. Nah, artinya kurvanya di sini. Ketika kita menggunakan 3 objek, kita bisa memaksimalkan yang ada di dalam. Atau kita bisa menggunakan ini dikonversi langsung menjadi feature line. Oke, saya agar lebih ke dalam lagi, saya ganti misalnya filletnya FR6. Klik sini, klik sini 6 segitu, FR5. Saya coba 5. Oke, mendekati, saya FR 5,5. Segini ya, 5,5. Aslinya di sini. Oh ya, FR5. Nah, ini lebih smooth. Lalu kita bisa mengkonversi ini menjadi sebuah feature line. Misalnya, jika kita, saya taruh di sini ya, tidak terlalu jauh. Kalau tadi caranya kita menggunakan draw, lalu sekarang kita bisa menggunakan feature. Hanya saja jika kita mengkonversi ini langsung akan kesulitan elevasinya. Nah, maka ini bisa dijadikan garis acuan, misalnya garis merah. Lalu saya send to back, display order send to back. Saya akan gunakan ulangi bikin feature line pakai 3 poin. Draw feature line, lalu feature line feature line FT2 ya, belum jadi. Feature line 2. Oke, lalu saya klik di sini. Yang pertama, klik di sini. Nah, dia akan mendeteksi elevasinya 652, enter saja. Lalu kita pilih line pada posisi ending di sini. Masih sama, kita masukkan surface saja. Lalu kita ketik ARC atau pilih ARC, lalu kita pilih second line. Nah, second line ini akan menentukan di mana dia lokasi tengahnya. Kita cari midpoint. Kita ketik saja MID. Nah, dia akan mencari di sini. Nah, ini buat acuan. Lalu kita ambil END. Ending, nah pas di sini, ending point. Lalu surface-nya kita tetap masukkan angka yang sama. Lalu kita ganti line. Oke, lalu kita ganti sini. Taruh di sini misalnya. Lalu enter. Nah, dengan begitu, maka radius yang kita buat itu lebih presisi kalau menggunakan 3 poin tadi. Jadi awal, tengah, akhir.
Jadi kalau yang menggunakan ini sudah jadi kita edit, maka dia akan sedikit berubah. Lalu pada posisi koridor, kita rubah targetnya tadi. Kita nggak menggunakan ini, tapi menggunakan feature line yang FT2. Oke, ininya tetap sama. Lalu kita oke saja. Nah, dia sudah berubah maju. Jadi feature line yang lama ini kita bisa tinggalkan. Semacam itu. Termasuk ininya juga tadi buat undo kita maaf. Oke, yang lama yang di depan atau yang belakang. Kita cek koridor properties, set all target saja kalau biar dia kakinya galian dan timbunannya jalan lagi. Oke, yang ini ya tadi ya. Koridor properties kita perbaiki di sini. Baseline-nya kita aktifkan. Oh, dia kehapus, regionnya kita masukkan, yang tipenya belum saya rubah ternyata. Add region. Tipe ini, oke. Kenapa dia tidak mau? Oke, atau mungkin ini kerubah. Tunggu dulu. Ini tadi kita ngerubah. Oh ya, yang ini kita belum rename, nanti biar kita tidak repot. Ini STA perbaikan. STA 042 di bawah. Oke, lalu saya copy di sini. Lalu ini ED. Ctrl V. Nah, tipe di bawah. Setelah itu kita ke sini agar kita tahu benar-benar mana koridornya. Koridor properties. Lalu di sini sudah oke. Regionnya tapi tipenya yang di bawah, oke. Kalau sudah, feature lainnya pindah ke feature line 2, oke. Lalu set all target, kita pilih surface existing, oke. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk tipe 1 ini sudah tidak dipakai, feature line 1 boleh kita hapus. Kita fokus di feature line 2. Nah, begitu cara memperbaiki radius. Nah, jika ini overlap, kalau bisa, jadi ketika dia berhenti, ini geser pada titik berhentinya. Seperti itu, kita geserkan aja ke sini, biar tidak terlalu jauh ya. Klik sini, saya OS dulu. Select color, select all. 3D juga select all. Oke, saya move ini, saya geser ke sini. Nah, maju sedikit seperti ini juga pas di sini. Ini pas di sini. Koridor properties, endingnya 14 ini kita ganti tunjuk ke sini. Oke. Nah, kita lihat pada posisi ini. Kenapa dia anjlok? Oh ya, kenapa dia ada di sini? Mungkin STA-nya nggak pas. Koridor properties. Lalu kita cek di sini 455 mulainya. Oh, karena dia ininya selisih 5 meter ya. Jadi dia mulainya dari STA agak depan. Nah, ini kita bisa 4556. Oke, kalau sudah 456. Oke, kita rebel biar maju 1 meter. Nah, seperti itu sudah jadi. Ini juga kita majukan 456 di posisi ini. Karena dia tidak nyampe, kita mundurkan. Koridor properties 455,5. Ini juga sama 455,5. Oke. 455 del, 5. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita majukan 1 di sini. Kalau susah, koridor properties lagi. Lalu pada endingnya kita pilih saja, select di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Lalu kita cek objeknya, objek viewer.
Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini dia sudah jadi. Oke, slope-nya sudah jadi, lokasinya sudah sama. Ini ada di slope yang ketiga. Ada di slope yang ketiga. Oke, sisi dalam ketemu sisi dalam. Kalau tanpa atas ada yang gap, kemungkinan elevasinya ini berbeda ya. Nah, kita akan pastikan elevasinya berapa di sini. Kita ID saja. ID. Oke, saya matikan dulu. Ini saya matikan dulu. Corridor properties. Lalu ini kita matikan. Nah, seperti itu. Lalu ini send to back. Kita ketik ID di sini. 649,906. Copy. Karena feature line ini adalah dipakai untuk yang ini adalah garis acuan tadi, kita hapus juga. Nah, ini posisi di sini juga kita ID 649898. Oke, yang di sini ID tadi ada di posisi ini 649. Copy, saya akan mundurkan ini sampai di sini. Lalu kita elevation editor. Nah, pada ujungnya kita harus samakan 896. Oke, kalau sudah. Kita lihat apakah STA 0-nya di mana. Karena kita harus tahu posisi awal dan akhirnya. Posisi awalnya ada di sana, maju, maju, maju. Jadi, dari posisi sini, kita harus cek juga ID-nya, elevasinya harus sama persis. Saya mundurkan sampai di sini, saya send to back dulu. Ini pada posisi ini send to back, saya select dulu, select similar. Lalu ini kita sembunyikan, hide object. Oke, lalu kita cek ID di sini. Ini send to back lagi, display order send to back. Lalu kita ketik ID 652, 656. Apakah Z-nya ini bisa kita pakai? Nah, untuk menyamakan, kalau bisa ini taruh di sini. Nah, kita bisa menggunakan metode ini atau kita bisa menggunakan surface design. Surface design dari jiplakan yang kalau kita jadikan posisinya, kita bisa menggunakan surface top dari bangunan ini. Oke, lalu saya cek elevation editor pada STA awal. Saya Ctrl V, apakah sama? Sama ya. Oke, yang terakhir sama di sini. Oke, ini yang saya curiga karena ada 79% dari sini. Nah, dari sini ya. Dari sini 2% ke ini anjlok langsung 72%. Nah, jika kita mau mengecek elevasi berarti kita ambil elevasi yang terdekat sini. Kita ID di sini. Jadi dia tidak terlalu jauh bedanya. Kita lihat hasilnya. 649992, 649992. Saya bisa ketik di sini 649.992. Oke, sekarang yang ini jadi berubah jadi 30%. Lalu kita cek lagi, klik di sini. Nah, kita edit di sini, kita ID di sini. Elevasinya adalah 652415. Kira-kira seperti itu cara mengerjakannya. Ada 20% dari posisi ini oke, ke sini 7%, lalu loncat ke sini 20%. Wajar karena dia jauh ya, lalu ke sini. Nah, untuk memastikan dia elevasinya sudah nyambung, kita bisa object viewer pada dua-duanya, yaitu hanya pada posisi ini, apa namanya? Ini posisi koridor dan pada posisi yang di sini feature line. Nah, sekarang sudah nyambung ya. Oke, kalau sudah nyambung tinggal kita cek saja update dari koridornya, kita aktifasi lagi koridor properties karena ini bisa langsung update. Oke. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Object viewer. Seperti itu.
Seperti itu. Memang harus agak teliti dan telaten pada proses pengerjaan nih. Nah, ini sudah oke, sudah nyambung, di sini ketemu, di sana ketemu. Ada gap itu tidak masalah karena dia posisinya hanya berbedaan dari frekuensi, namun elevasinya sudah sama dari ujung sini ke sini ya. Oke, berikutnya adalah pekerjaan di mana kita harus menutup celah ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita ciptakan di sini feature line dengan mengekstraksi. Di sini ada namanya launchpad, lalu di sini, bukan di sini tapi di sini. Ya, ini namanya feature line from corridor. Klik feature line, lalu dia akan muncul di sini. Atau kalau feature line itu kadang tidak bisa karena dia koridor menembak ke koridor, maka kita tampilkan 3D poly-nya. Untuk 3D poly kita mengambilkan dari polyline from corridor, lalu klik objeknya, maka dia akan tercipta seperti ini. Nah, lalu yang tadi sisa di sini akan kita targetkan ke posisi polyline tadi. Yang ini maksudnya ya. Nah, ini namanya adalah weight L tadi. Nah, weight L, kita klik koridornya, klik kanan, corridor properties, lalu kita cari pada posisi di sini target, kita cari namanya elevation, weight L tadi, target elevasinya, kita select yang 3D poly tadi. Ini. Nah. Lalu oke, lalu oke. Ada dua kali target yang harus kita kerjakan, yaitu menarget surface dan menarget elevasi. Karena menarget weight dan elevasi. Karena apa? Karena kalau kita hanya targetkan weight-nya saja, ini sudah jadi ya, elevasinya belum tentu sama. Nah, kita cek apakah dia sudah oke atau tidak. Nah, ini sudah mana tadi? Nah, ini elevasinya ternyata dari sini ke sini masih belum sama. Jadi elevasi di sini kita harus sinkronkan. Di sini hampir sama, di sini hampir sama, tapi di elevasi tengahnya itu belum sama. Atau memang ini belum di setting elevasinya. Kita perbaiki, kita ulangi, klik kanan, corridor properties, lalu kita cek di sini, ulangi lagi, tambahkan di elevasi. Target profile, kita ke select lagi, karena ini 3D poly, lalu dia bisa update profilnya. Oke, oke. Oke, dengan catatan elevasinya ini sudah nempel di sini. Object viewer, kita lihat. Nah, elevasinya sudah nempel sekarang. Kalau kita lihat crossnya, tadi ada sedikit semacam gap di sini ya, ada naik, ada turun. Nah, kalau kita lihat di posisi crossnya 425. Nah, ini hasilnya. Jadi pada posisi ini ada perbaikan di sisi radius. Kalau saya panjangkan, posisinya kita end object isolation. Seperti ini, kita targetkan dari tegak lurusnya, maka kita bisa geser ke arah sini, majukan sedikit jika kita butuh tegak lurusnya, seperti ini. Pada posisi mid atau tengah-tengah kurva, lalu kita geser, dorong sedikit. Nah, ini udah cross tegak lurus dengan posisi sesungguhnya. Inilah dia hasilnya. Jadi pada lokasi ini tidak bisa langsung begini, tapi harus dibantu dengan perbaikan. Nah, begitulah tahapan pembuatan detail desain pada pekerjaan sisi radius dalam. Ini juga dipakai juga untuk metode konstruksi di lapangan. Cara pengerjaannya seperti itu. Karena ini radius ini tidak mungkin bisa dikerjakan dengan radius awal dari posisi ini. Yang kedua, ini juga bisa berfungsi sebagai pengaman pada longsoran. Jadi dengan menambahkan ini, sisi pada posisi di sini lebih aman. Kira-kira seperti itu videonya untuk pembuatan perbaikan slope pada radius dalam dengan menggunakan bench dan tidak menggunakan bench. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.